Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang mulia ini dan pagi yang berbahagia ini, kembali kita di dalam fawaid tafsir Al-Quranil Azim, dan masih dalam suratul Anbiya, dan sudah kita masuki bagian yang ke-10. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini akan kita ambil insyaallah ta'ala bagian yang ke-11. Silakan bagi para pemirsa yang di rumah untuk membuka mushafnya dan mencatat faedah-faedahnya. Kita akan ambil pada kesempatan pagi hari ini ayat yang ke-48 insyaallah ta'ala sampai ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dhikra lil muttaqin. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Allah, takut akan azab Tuhan mereka sedangkan mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Al-Quran adalah satu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapa kalian mengingkarinya? Ayuhal muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memberitakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi Musa dan Harun Al-Furqan, ayat haq. Diberikan kepada mereka berdua kebenaran yang dengannya mereka memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Hak pada Nabi Allah Musa dan hak pada Nabi Allah Harun, serta kebatilan yang ada pada Fir'aun. Jadi dengan ini terpisahlah mana yang hak dengan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan dengan perang Badar antara tauhid dengan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi Allah Musa
Allah Azza wa Jalla berikan Nabi Allah Harun Taurat, Diya, itu sebagai penerang, sebagai cahaya untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mengetahui syariat-syariat Allah, mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus di dalamnya dzikra, ada peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat yang lain, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun. Sesungguhnya kami turunkan Taurat. Fiha huda, di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, digunakan berhukum oleh para nabi, nabi-nabi yang berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Furqan, Taurat, kitab hidayah, kitab cahaya, kitab peringatan bagi orang-orang bertakwa. Dan di dalam ayat ini disifati orang-orang bertakwa itu dengan dua sifat. Sifat yang pertama, wahum la yarawna ay yakhafuna rabbahum bil ghaib. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ini persis seperti apa yang Allah Azza wa Jalla terangkan di awal suratul Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bayangkan, sifat pertama orang-orang bertakwa adalah beriman kepada perkara yang gaib. Demikian juga disebutkan dalam ayat ini tentang sifatnya orang-orang bertakwa, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annahum musyfiquna minas sa'ah, takut akan hari kiamat. Peristiwa-peristiwa dahsyat hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang menakutkan pada hari kiamat, mereka takut kepadanya. Ini dua sifat yang tertera di dalam ayat ini tentang sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sering mengumpulkan di antara dua kitab yang agung ini, yang mana ini dua kitab yang paling agung dan paling afdal di alam semesta, paling agung sebutannya, paling barokah isinya, paling agung hidayahnya dan petunjuknya, yaitu Al-Quran dan Taurat. Ya, walaqad ataina Musa Harun al-Furqan wa Dhiya. Jadi yang pertama kali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Taurat itu kepada Nabi Musa, kemudian Harun itu mengikutinya. Maka Taurat ini hiyal fariqah bainal haqq wal batil. Dia memisahkan antara hak dengan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan, sekaligus dia itu cahaya, dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang mencari hidayah. Dengan Taurat ini, kaum Nabi Musa mengetahui mana hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Kaum Nabi Musa mengetahui mana syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu yang halal, tahu yang haram. Bisa menerangi mereka dalam kegelapan, kejahilan dan bid'ah. Juga ini menjadi peringatan bagi orang-orang bertakwa yang bermanfaat bagi mereka sehingga mereka bisa ambil, yang mudarat bagi mereka sehingga mereka bisa jauhkan. Dengan itu mereka bisa mengingat kebaikan dan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bertakwa atau orang-orang bertakwa dengan ayat ini karena mereka lah yang bisa mengambil pelajaran dari kitab tersebut. Mereka yang bisa mendapatkan hidayah dari kitab tersebut. Lalu
orang bertakwa ini ditafsirkan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla tatkala sepi, apalagi tatkala ramai. Mereka takut terhadap yang haram, mereka tinggalkan perbuatan yang haram meskipun orang tidak ada, apalagi orang ada. Maka takut tatkala sepi ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaannya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir-akhir ya suratu Qaf, wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Allah Subhanahu wa taala dekatkan surga itu kepada orang-orang bertakwa dengan jarak yang tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi setiap orang yang awwab, yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah sebutkan man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, tatkala sepi, tatkala manusia tidak ada, apalagi manusia ada. Maka ini sifat yang pertama dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, wahum minas sa'ati musyfiqun, takut ya akan hari kiamat karena kesempurnaan pengetahuan mereka tentang Allah. Maka mereka ini jama'u bainal ihsan, kumpulkan antara perbuatan baik dengan kebaikan, dengan rasa takut. Dan inilah dia yang disebut oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan antara perbuatan baik dengan rasa khawatir. Berbeda dengan orang munafik, jama'a isa'atan wa amna, dia kumpulkan antara perbuatan buruk dengan rasa aman. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian Allah mengatakan, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Ini Al-Qur'an, peringatan yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan. Maka di sini disifati Al-Qur'an itu dengan dua sifat yang mulia, yaitu dzikran, peringatan, yatadzakkaru bihi jami'al matalib, dengannya kita mengingat segala tuntutan dan keperluan berupa mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, mengenal sifatnya para rasul dan para nabi dan para walinya dan keadaan mereka. Dengannya kita mengetahui hukum-hukum syariat berupa ibadah, muamalah dan yang lainnya. Dengannya kita mengetahui hukum tentang pembalasan berupa surga maupun neraka. Dengannya kita mengetahui pokok-pokok permasalahan baik yang sifatnya akliyah maupun nakliyah. Dan dinamakan Al-Quran itu dzikra, peringatan, li'annahu yudzakiru ma rakkazahu Allah fil uqul al-fitar. Karena dia mengingatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah campakkan dan Allah tanamkan di akal manusia dan fitrah manusia. Apa itu? Minat tasdiq bil akhbari sadiqah, mempercayai berita-berita yang benar. Wal amr bil ihsan, perintah berbuat baik. Wan nahyi 'anil qabih, larangan berbuat buruk. Dan Quran itu mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan kebaikan yang terus-menerus, yang tidak ada hentinya. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Karena dengan Al-Quran, ya, maka mereka bisa mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan Al-Quran? Bita'allumi al-fadhih, pelajari lafaznya, maknanya. Adapun kita berpaling dari kitab Allah,
menjauh dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengimaninya, fahadha min asyaddi wa a'zamil kufur. Ini adalah kekafiran yang paling dahsyat dan kejahilan yang paling luar biasa. Maka Allah mengingkari, orang-orang mengingkarinya. Afa antum lahu munkirun? Apakah kalian mengingkarinya? Subhanallah. Maka ma'asyarul hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Quran zikrun mubarakun. Allah sifati dia dengan keberkahan. Dengan keberkahan Quran, siapa yang membacanya, siapa yang mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla akan angkat dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Quran itu akan datang hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Iqra'ul Quran fa inna laka bikulli harfin hasanah. Baca Al-Quran, karena bagimu setiap satu huruf itu satu kebaikan dan lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, wa lamu harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka Al-Quran itu la tanqadi ajaibuhu, tidak akan terhenti keajaibannya, dan tidak pernah akan tersembunyi rahasia-rahasianya. Dia menjadi hidayah, dia menjadi petunjuk bagi yang menjadikannya petunjuk. Dia akan menjadi obat bagi yang menjadikannya obat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, afa antum lahu munkirun? Apakah kalian masih mengingkarinya? Allah mengingatkan dan menghinakan orang-orang Arab yang percaya kepada kitabnya orang-orang Yahudi, sebab mereka bertanya kepada mereka tentang kitab-kitab mereka, namun anehnya mereka kafir kepada Al-Quran yang turun kepada mereka, yang menjadi peringatan untuk mereka dan yang akan menjadi penyebab kemuliaan mereka. Ayuhal muslimun, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan beberapa kesimpulan. Yang pertama, izharu minnatillah ala Musa wa qaumih. Ayat ini menampakkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Demikian juga kepada kaumnya Musa. Demikian juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang mana Allah Azza wa Jalla turunkan Taurat kepada Nabi Musa, dan Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Musa. Dan Al-Taurat punya keistimewaan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disentuh oleh tangan Allah secara langsung kecuali 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama, Taurat. Langsung Allah Azza wa Jalla catat dengan tangannya sendiri. Yang kedua, Adam. Langsung disentuh oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, surga Al-Firdaus. Iya, keistimewaan Taurat yang luar biasa, tetapi tidak bisa menandingi keistimewaannya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kitab mu'jiz. Al-Quranul Karim adalah mukjizat Nabi SAW yang paling besar. Yang kita tahu para anbiya alaihimussalatu wassalam ketika mereka sudah meninggal dunia, mukjizat itu hilang semuanya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, setelah dia meninggal dunia, mukjizatnya masih tetap ada. Itulah di Al-Quranul Karim. Kemudian faedah berikutnya, ayat ini menjelaskan sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifatnya? Yang pertama, humul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika sepi. Fala ya'sunahu, maka mereka tidak mau bermaksiat kepada Allah.
entah meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Mereka terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka terus khawatir akan hari kiamat, khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap, demikian juga rasa takut. Kemudian yang ketiga, al-isyadatu bil Qur'anil Karim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dan memamerkan Al-Qur'anul Karim. Menjelaskan keutamaan dan kemuliaannya. Dia adalah kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka siapa yang mengambilnya dia beruntung, dan siapa meninggalkannya maka dia merugi. Yang keempat, taubikhun wa taqri'un min man yakfur bil Qur'an wa yunkiru ma fihi minal huda wan nur. Ayat ini berisikan peringatan dan celaan bagi orang-orang yang mengingkari Al-Qur'anul Karim. Karena di dalamnya penuh dengan hidayah, di dalamnya penuh dengan cahaya. Maka siapa mengingkarinya, sungguh malang nasibnya dan sungguh rugi dia dalam kehidupan ini. Sebab apa? Dia tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran. Jangan sampai hanya dia dapat membacanya, tetapi tidak mengambil bagian dari hidayah yang ada di dalamnya. Fanassalullaha as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini? Selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua. Yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya jawab, kami persilahkan di 0811 390 110. Demikian juga di layanan XL di nomor 087792. Sekali lagi ya, 087792570476. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan sekali lagi di 0811 390 110 atau di 0877 92570476. Sekali lagi bagi para pemirsa kami persilahkan di sesi yang kedua ini, tafadhalu. Bila ada pertanyaan kami persilahkan di 0811 390 110 atau di 087792570476. Kami silahkan di kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini. Baik, kita ambil dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya ikut BPJS Ketenagakerjaan yang dari pemerintah jika kita tertimpa kecelakaan dan jaminan kecelakaan dan jaminan kecelakaan, tapi dikenakan iuran bayaran per bulan 20.000
kurang lebih. Tapi jika kita meninggal jaminan sekian puluh juta. Kita katakan kalau itu datangnya dari pemerintah, dia yang memberikan kita jaminan dan dipotong juga dari gaji kita, ya, maka ini tidak ada masalah. Hukumnya jaiz. Terlebih kita tidak bisa kerja kecuali dengan harus membayar BPJS ketenaga kerjaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul di surga tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek? Jawabannya betul. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada Nabi seorang wanita tua yang mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk ke dalam surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada orang tua masuk surga. Si wanita ini menangis, bersedih dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, tidak main-main. Artinya tidak berbohong. Itu adalah main-main yang serius. Kenapa? Karena orang kalau sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berubah menjadi muda. Umur manusia atau orang-orang beriman ketika masuk surga antara 30 sampai 33 tahun. Jadi namanya saja tua tetapi fisiknya semuanya menjadi muda. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dinamakan Sayyidu Kahul Ahli Jannah, tokoh tua penduduk surga. Karena tua bi'tibari dunia, tua dilihat dari umur dunia. Tapi dari fisik ketika masuk surga, semuanya sudah berubah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811390110 atau di 087792570476. Kami silahkan yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, mumpung masih pagi, ya. Berkaitan dengan kura-kura, apakah harus disembelih? Kalau lebih banyak hidupnya di air, tidak mesti disembelih. Tapi sembelihlah dia supaya tidak menyiksa dia. Adapun kalau lebih banyak hidupnya di darat, maka hendaklah dia disembelih. Dan hewan yang seperti ini dinamakan hewan barmai, hewan amfibi. Amfibi tidak serta-merta menjadikan dia haram, ya, tetapi melihat bagaimana status hewan tersebut, apakah bukan bagian dari zina minas siba, buas dan memiliki taring. Kalau tidak buas dan tidak memiliki taring, maka itu bagian dari hewan yang halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya, kami persilakan di 0811 390 1100. Baik, pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita sholat tahajud setelah sholat witir di masjid? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh lagi dia melaksanakan witir 2 kali. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sekali lagi kami silahkan bagi para pemirsa di 0811 390 1100. Pertanyaan berikutnya, apakah ada doa khusus selama malam Lailatul Qadar? Ada. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang aku baca jikalau aku tahu malam itu malam Qadar?" Nabi mengatakan, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, senang memaafkan, maafkanlah aku. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390 1100. Apakah keutamaan membaca Quran dengan mushaf atau dengan HP? Jauh lebih utama membaca dari mushaf. Maka para ulama salaf yastahibbun, menganjurkan untuk membaca dari mushaf dan melihat mushaf sebagaimana dibawakan oleh Abu Talib Al-Makki dan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Kami silakan di 0811 390 1100. Baik, pertanyaan berikutnya. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390 1100. Baik. Apa hukum jika saya mengambil tawaran proyek listrik AC genset atau semisalnya dari lembaga ribawi? Kalau kita tahu riba, maka wajib kita jauhi. Wallahu taala ala wa alam. Dari pemirsa kita di Kanz Media Sunnah, izin bertanya Ustaz, apakah kita berdosa ketika kita baca Al-Quran tapi ada kesalahan baca dan masih terbata-bata, berusaha untuk lebih baik? Tidak berdosa. Justru ini memiliki pahala yang besar. Sebab Nabi SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Orang membaca Quran dan kesulitan maka dia mendapatkan 2 pahala. Wallahu taala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 1100. Sekali lagi di 0811 390 1100. Kami silahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif. Baik. Pertanyaan berikutnya, suami saya tidak pernah sholat berjamaah ke masjid, walaupun berulang kali menyuruhnya. Dia katakan gurunya tidak benarkan berjamaah bersama-sama dengan jamaah lain kecuali dengan jamaahnya saja. Satu perkara meragukan saya untuk sholat berjamaah bersama suami saya lah dalam sholat sering berludah. Dikatakan sengaja menelan air ludah, umpama minum air dan boleh membatalkan sholat setiap kali sujud. Dia akan berludah. Apakah saya boleh ikut imam seperti ini? Pertama, kita katakan wanita kan tidak wajib berjamaah. Dan suatu pemahaman yang batil, yang tidak mau berjamaah kecuali dengan jamaahnya sendiri. Ya, iya betul, ada imam yang kita tidak boleh berjamaah di belakangnya. Ada kriteria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum hukum asalnya tetap kita berjamaah. Namun apabila terjadi seperti itu dari seorang suami yang berludah saat sholat tanpa uzur yang syar'i, maka ini akan menghilangkan bentuk dari sholat. Sedangkan berludah ini terutama di dalam masjid, apalagi menghadap kiblat, maka ini adalah suatu dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390 1100. Apakah utang puasa dulu masih muda kelewatan karena haid jumlahnya cukup banyak? Bagaimana bisa mengqadha'nya? Kalau kita memang tahu hukumnya sengaja kita, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak tahu hukumnya, lantas dia tahu hukumnya, wajib diqadha sesuai dengan apa yang dia ingat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa
yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811 39 0110. Bisa juga di 0877 9257 0476. Baik. Sekali lagi kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811 39 0110. Bagaimana wanita haid jika mau ibadah membaca Al-Quran di Ramadan? Silakan dia baca, tetapi jangan dia memegang mushaf. Dan hendaklah saat membaca dia berwudu dulu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 39 0110 atau di 0877 9257 0476. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi. InsyaAllah kita sambung jadwal berikutnya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.